probabilitas pemangkasan suku bunga Fed ini sendiri sebenarnya menggeser ekspektasi global ya, bahwa kondisi suku bunga tinggi itu akan bertahan lebih lama, dan perubahan ini sebenarnya cenderung berpotensi tinggi ya untuk menahan capital inflow ke emerging market seperti Indonesia dalam 1 sampai 2 bulan ke depan. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference, ada Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Christian. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu dan sukses selalu Mas Christian. Baik, kalau kita review sedikit pergerakan dari IHSG yang kembali gagal menembus level 8.400. IHSG kemarin di hari Jumat ditutup di level 8.370 atau melemah 0,02%. Padahal sempat menyentuh di level 8.417 untuk IHSG di pekan lalu. Bagaimana review Anda terkait dengan penutupan ini di hari Jumat, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita cek ya, pada Jumat lalu terkoreksi tadi 0,02% ke level 8.370 ya. Meskipun ada net foreign buy itu sekitar 73 miliar. Nah, pelemahan ini kan dipimpin oleh sektor industri. Sebenarnya penurunan ini sejalan juga dengan bursa Asia juga yang ditutup di zona merah ya kemarin. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar ini masih berada pada fase wait and see ya, dengan tekanan taking profit yang cukup kuat, apalagi kemarin hari Jumat harinya profit taking ya sebenarnya. Dan kita juga belum melihat adanya katalis baru yang cukup kuat untuk mendorong kenaikan IHSG ini juga. Nah, tingginya juga kita melihat adanya volatilitas yang menunjukkan bahwa investor ini masih cenderung aktif ya untuk melakukan pengelolaan risiko itu sendiri, terutama setelah rally di beberapa hari sebelumnya. Nah, dari sentimen makro juga kita lihat masih cenderung mix ya, dari mulai penurunan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di Desember nanti, terus juga potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia, dan rilis data ekonomi domestik itu sendiri. Oke, artinya memang ada beberapa data dan juga pergerakan dari beberapa saham yang memiliki kapitalisasi besar di market begitu, sehingga menyebabkan pelemahan IHSG di penutupan perdagangan di Jumat lalu begitu ya. Hal lain adalah yang nampaknya ini mungkin akan memberatkan pergerakan dari bursa global nih, Mas Kris, terkait dengan probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed yang turun drastis. Bagaimana Anda melihat perubahan ekspektasi ini akan mempengaruhi capital inflow ke emerging market termasuk Indonesia dalam 12 bulan ke depan? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, penurunan probabilitas pemangkasan suku bunga Fed ini sendiri sebenarnya menggeser ekspektasi global ya, bahwa kondisi suku bunga tinggi itu akan bertahan lebih lama, dan perubahan ini sebenarnya cenderung berpotensi tinggi ya untuk menahan capital inflow ke emerging market seperti Indonesia dalam 1 sampai 2 bulan ke depan. Nah, ketika nanti suku bunganya US itu tetap tinggi, spread imbal hasil antara aset emerging market dan juga US nanti akan semakin menyempit, sehingga investor global akan lebih berhati-hati ya untuk mengambil resiko di negara-negara berkembang. Dan kita juga melihat dalam 1-2 bulan ke depan nantinya skenario paling realistis itu adalah aliran modal asing ke pasar saham Indonesia yang kita bisa bilang cenderung terbatas, bahkan nanti berpotensi untuk mengalami net outflow gitu. Nah, kecuali jika ada katalis domestik kuat ya, seperti rilis ekonomi yang positif, itu juga stabilitas rupiah, dan juga kebijakan fiskal lainnya yang cukup pro untuk pasar sendiri. Ya, terkait dengan kegampangan The Fed sendiri untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan di bulan Desember ini terkait dengan kehilangannya asupan data yang kemudian menjadi pertimbangan penting oleh The Fed sebelum memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau tidak. Hal ini disebabkan karena penutupan pemerintahan dari Amerika Serikat yang memang ini menjadi penutupan ataupun government shutdown terlama begitu ya selama sejarah Amerika Serikat. Baik. Hal lain adalah terkait dengan OJK yang akan menaikkan free float dari 7,5% ke 10%. Saham apa saja yang tentu saja paling berpotensi terdampak tekanan jual jika OJK benar-benar menaikkan free float minimum menjadi 10% ini, Mas Kris?
Oke, kalau misalnya kita melihat ya rencana dari OJK ini ya untuk menaikkan batas minimum free float dari 7,5 menjadi 10%, ini sebenarnya memberikan dampak langsung nih bagi emiten-emiten yang memiliki free float yang rendah dan saham dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, itu cenderung pemegang sahamnya itu berpotensi untuk mengalami tekanan jual ya dalam proses pemenuhan aturan OJK tersebut. Emiten dengan free float di bawah 10% ini kemungkinan harus melakukan sell down atau menawarkan lebih banyak saham ke publiknya, sehingga secara mekanisme pasar akan menambah suplai saham dalam waktu relatif singkat dan ini bisa menyebabkan tekanan harga di jangka pendek itu sendiri. Nah, mungkin salah satu saham yang berdampak terhadap eh, aturan dari OJK ini sendiri yaitu salah satunya adalah saham HMSP ya, di mana saham HMSP ini sendiri free float-nya itu di sekitar 7,5%, artinya belum memenuhi di 10% itu sendiri. Oke, artinya ini mungkin akan mempengaruhi strategi investasi dari pelaku pasar sendiri begitu ya, mengenai dampak dari kebijakan free float ini jika kemudian betul-betul diterapkan oleh OJK. Lalu apakah aturan baru ini akan memperbaiki kualitas likuiditas saham IPO atau seperti apa? Anda melihat implikasinya, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita melihat ya kenaikan dari batas minimum free float ini sendiri, sebenarnya pada dasarnya itu akan meningkatkan kualitas likuiditas dari saham IPO ini sendiri ya, meski dampaknya sebenarnya tidak berlangsung seketika ya, tidak langsung memiliki dampak. Nah, dengan porsi saham publik yang lebih besar ya sejak awal, risiko pasar ini sebenarnya dapat ditekan dan bid-ask spread-nya nanti cenderung menyempit juga. Nah, likuiditas yang lebih baik juga nanti membuka ruang ya bagi investor insti untuk masuk ke saham-saham yang lebih cepat. Nah, ini juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap kualitas IPO di Indonesia ya dalam jangka pendek hingga jangka menengah nantinya. Oke, baik. Mas Kris, kita beralih ke saham-saham yang nampaknya ini dalam perdagangan di hari Jumat lalu menjadi saham yang paling aktif begitu ya. Ada Bumi dan juga Inet menjadi saham paling aktif, tetapi kontributor terbesar ke IHSG justru DSSA yang 11,9 poin. Review Anda terkait dengan saham-saham ini seperti apa, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat ya kemarin memang Bumi dan Inet itu aktivitas transaksinya cukup tinggi ya kemarin dalam beberapa hari terakhir bahkan. Nah, namun pendorong utama kenaikan indeks juga kemarin kebalikan ya, berasal dari DSSA itu tadi sekitar 11,9. Nah, kita melihat likuiditas ini tidak sejalan sebenarnya, tidak selalu sejalan ya dalam kontribusi terhadap indeks itu. Meski Bumi dan Inet itu kemarin mendominasi ya di volume dan frekuensi perdagangan, bobot keduanya ini sebenarnya kan cukup relatif kecil ya, sehingga kenaikannya tidak terlalu mempengaruhi indeks. Nah, kita melihat DSSA ini memiliki kapitalisasi pasar dan bobot indeksnya jauh lebih besar, sehingga mampu memberikan dorongan signifikan. Nah, kalau misalnya kita lihat lonjakan dari DSXA ini sebenarnya dipicu oleh kombinasi sentimen positif ya, mulai dari prospek industri, terus juga info dari dana asing, dan juga meningkatnya narasi fundamental seperti potensi pembiayaan, restrukturisasi, dan juga ada efisiensi operasional nantinya. Namun kenaikan yang tajam itu dalam waktu singkat sebenarnya ada risikonya juga ya, risiko volatilitas, karena ketika saham naik cukup tinggi, nah maka status overbought-nya itu dan rentang untuk terkoreksi jika tidak ada katalis lanjutan. Kalau misalnya kita lihat untuk DSSA yang cukup tinggi juga, itu cukup berhati-hati apabila nanti akan masuk ke DSSA itu sendiri, karena again tadi dengan adanya kenaikan yang cukup tajam dalam waktu singkat, ini adanya risiko volatilitas. Oke. Ada risiko koreksi begitu ya. Kalau kita spesifik ke Bumi yang naik 58% dalam seminggu, asing yang net buy 507,7 miliar rupiah dalam satu minggu. Rekomendasi Anda apakah kemudian netral saja terkait dengan analisis Anda tadi terhadap Bumi atau seperti apa, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, saat ini kenaikan Bumi itu kan tadi 58% ya, dalam 56 sampai 58% dalam satu minggu. Ini menjadi sinyal kuat bahwa minat investor baik itu dari domestik maupun itu dari
asing itu sendiri itu cukup baik ya terhadap saham Bumi ini. Nah, sebenarnya lonjakan ini kan ada beberapa kombinasi ya sentimen positif itu mulai dari outlook industri, terus juga dana asing hingga menguatnya narasi fundamental tadi. Nah, kita juga melihat bahwa Bumi ini ada beberapa aksi korporasi ya. Ini juga mendorong eh, minat dari investor bahwa fundamental Bumi ini saat ini cenderung dalam fase pertumbuhan sebenarnya untuk Bumi ini sendiri. Namun kita juga harus melihat potensi kepemilikan asing dengan cukup besar ini ke depannya ini akan berlanjut terhadap seperti apa arus modal asing itu. Apakah tiba-tiba nanti investor asing itu akan keluar lagi dari saham Bumi atau tidak, sehingga membutuhkan katalis-katalis dan fundamental yang cukup kuat untuk Bumi untuk naik terus dan terus. Baik, dari Bumi kita bergeser ke AMMN dan juga Brand yang menunjukkan mulai kalau kita kemudian lihat dari tekanan yang terjadi di kedua saham ini, apakah ini menunjukkan mulai meredupnya sentimen di sektor komoditas baru seperti tembaga dan juga energi baru terbarukan, atau seperti apa, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat ya tekanan yang kemarin ya di AMMN, Aman dan juga Brand ya, ini menimbulkan apakah sentimen investor ini terhadap komoditas baru seperti tembaga ini mulai memudar. Nah, kalau misalnya kita analisis lebih dalam lagi ya, kan ini lebih mencerminkan proses re-ratingnya terhadap valuasi yang sebelumnya sudah cukup tinggi lah di perusahaan ini sendiri, sehingga ada kekhawatiran terhadap prospek jangka panjang akibat suku bunga global yang kita belum tahu nanti seperti apa di Desember nanti, yang berdampak pada pembiayaan proyek energi barunya itu sendiri. Nah, kita melihat juga kanan di Aman dan Brand ini tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan sektoral ya secara keseluruhan, melainkan adanya penyesuaian sementara. Seiring investor itu juga memilah mana perusahaan yang eksekusi proyek yang cukup oke, terus juga struktur biaya efisien, karena struktur biaya efisien ini cukup penting ya untuk saat ini, di mana para emiten-emiten ataupun para perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk membuat efisiensi seefisien mungkin, dan juga profitnya itu yang lebih stabil itu yang mana, itu masih diteliti oleh investor lagi lebih lanjut. Baik, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Kris. Dan ini juga kita akan membahas mengenai saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Kris, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,59% di level 8.417,841, dan 5 saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya adalah ada Bumi, kemudian Inet, Telkom, Tins, Ratu, 5 tab khusus ada CSIS, Archie, BIF, CBRE, dan juga Toba. Dan saham properti ataupun sektor properti sejauh ini bergerak memimpin penguatan dengan penguatan 2,49% disusul oleh sektor infrastruktur dan juga energi. Sementara itu sektor yang melemah yaitu adalah sektor teknologi yang melemah 0,44%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa utama Asia. Ya, untuk Nikkei dibuka melemah 0,17% di level 50.292, STI Singapura dibuka melemah 0,25% di level 4.534, Kospi Korea dibuka menguat 1,55% di level 4.073, Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,33% di level 26.484. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Kris, diantaranya adalah ada PGEO dengan support di 10.35 dan resistance di 13.50, rekomendasi buy on weakness. Kemudian Toba dengan support di 7.60, resistance di 1.005, spekulatif buy. Telkom di 3.520 untuk support dan juga 3.740 untuk resistance, rekomendasi buy on weakness. Sementara itu BRMS dengan support di 945 dan resistance di 1.115 dengan rekomendasi buy if break. Itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini. Mas Kris, kita akan bahas untuk saham-saham pilihan dari Anda. Kita ke PGEO terlebih dahulu, seperti apa analisis dari Anda? Oke, kalau misalnya tadi PGEO itu, kita melihat result dari 9 month 2025 itu dari revenue streamnya itu cukup oke, didorong dari
Salah satu wilayah kerja WKP-nya itu di Lumut Balai Unit 2 yang udah commissioning di pertengahan kemarin, itu cukup berkontribusi terhadap revenue-nya. Terus juga produksi mereka yang naik cukup oke lah di beberapa WKP ya, seperti Kamojang, Ulu Belu, dan catch up dari beberapa proyek strategis lah. Seperti nanti ada pilot project yang hydrogen dari Ulu Belu itu sendiri. Oke, PGO rekomendasi buy on weakness untuk dikoleksi menengah ke panjang atau pendek saja untuk PGO, Mas Kris? Oke, sebenarnya PGO itu lebih ke menengah ke panjang ya, karena banyak proyek-proyeknya yang akan commissioning di awal tahun depan sampai dengan akhir tahun depan. Baik, secara fundamental juga ini kemudian dapat menjadi pertimbangan untuk pelaku pasar dapat mengkoleksi PGO untuk term investasi menengah ke panjang begitu ya. Dari PGO kita ke Toba, apa yang menarik dari Toba sendiri, Mas Kris? Oke, cash flow-nya juga cukup kuat ya dari segmen batubara mereka sendiri. Juga transformasi mereka sih, yang kita melihat bahwa cukup agresif ya dari perusahaan yang tadinya batubara menjadi energi bersih itu sendiri. Jadi Toba juga cukup oke untuk nanti akan shifting ke energi bersih. Selain itu juga nanti banyak funding-funding yang mengincar emiten-emiten yang energi bersih sih saat ini, sehingga untuk Toba ketika nanti akan ada ekspansi untuk fundingnya mungkin tidak akan sesulit ketika dia menjadi perusahaan sebelumnya. Baik, spekulatif baik, menengah ke panjang juga ya untuk Toba ya. Yap, betul. Baik, dari Toba ke Telkom, Mas Kris seperti apa? Oke, kalau misalnya Telkom kita lihat beberapa aksi korporasi yang cukup oke itu kayak spin off aset, terus juga mereka akan buyback, terus juga merger ya, merger anak mereka yang akan sekitar 22 unit. Nah, ini menjadi output jangka panjang untuk peningkatan efisiensi operasional ya, di mana memang banyak sekarang perusahaan yang melakukan efisiensi, dan juga mereka akan fokus pada bisnis intinya mereka sendiri sih, dan juga ada optimasi dari investasi asetnya itu sendiri. Oke, dari Telkom kita ke BRMS, buy if break, seperti apa analisisnya, Mas Kris? Oke, kalau BRMS ini sendiri dari 4 hanya BRMS yang kita cukup rekomendasikan dari short term hingga medium term, karena kita melihat aset tambangnya yang cukup besar juga di BRMS ini. Terus terutama di Palu ya, Sulawesi, terus juga biaya produksinya juga yang cukup relatif sedikit lebih murah. Ekspansinya kita melihat masih banyak room untuk mereka melakukan ekspansi ya, terutama di wilayah kerja di Palu, dan ada monetisasi aset itu sendiri. Ini jadi momentum untuk kenaikan valuasi dari BRMS ini sendiri. Oke, itu tadi beberapa saham pilihan dari Anda, Mas Kris, diantaranya adalah ada PGO, Toba, kemudian Telkom, dan juga BRMS. Kita ke pergerakan IHSG sejauh ini masih bergerak menguat, dan tadi juga kita lihat ada Bumi dan juga Inet masih menjadi top gainer sejauh ini. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini, Mas Kris? Oke, kalau misalnya pergerakan IHSG hari sebenarnya cenderung bergerak konsolidasi ya, dan juga rawan untuk IHSG ini mengalami pelemahan itu sendiri karena rally yang cukup panjang kemarin, dan ada pun area support itu yang bisa kita berikan di 8832 dengan resistnya itu di 8488. Oke, ada strategi investasi yang nampaknya cukup aman di tengah proyeksi pergerakan IHSG yang Anda tadi baru sampaikan, Mas Kris? Oke, untuk cukup berhati-hati terhadap saham-saham yang udah memiliki volatilitas cukup tinggi ya dari beberapa hari yang lalu, karena rawan untuk mereka melakukan aksi profit taking. Cenderung kita harus melihat saham-saham yang belum bergerak sih sebenarnya, belum bergerak tapi memiliki fundamental yang cukup oke untuk kita melakukan buy terhadap saham tersebut, dan terutama jangan lihat termakan rumor sih kebanyakan nih, seperti itu. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Kris, semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi terhadap pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Kris, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Saya selalu sampai jumpa. Terima kasih.